Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3. Pada malam ini kami akan melanjutkan penjelasan kami mengenai penyusunan laporan arus kas yang sebelumnya itu menggunakan metode tidak langsung, maka pada video penjelasan pada malam ini kami akan menjelaskan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Yelisa Febiana, saya Taza Delvika Putri, Rindi Eksi Putra, dan Tamara Putri Amarsi. Langsung saja kita share untuk soalnya. Nah, seperti pada penjelasan video sebelumnya, itu sudah dijelaskan bahwa untuk menyusun laporan arus kas itu, kita membutuhkan laporan keuangan yang komparatif, di mana jika diminta untuk menyusun laporan arus kas tahun 2012, maka kita membutuhkan juga laporan arus kas pada tahun 2011 untuk pembanding atau untuk menghitung perubahan saldo nantinya. Nah, selain laporan arus kas, kita juga membutuhkan yang namanya laporan laba rugi untuk tahun berjalan. Di sini kita diminta untuk menyusun laporan arus kas pada tahun 2012, maka yang kita butuhkan adalah laporan laba rugi pada tahun 2012. Lalu, selanjutnya yang kita butuhkan adalah informasi tambahan. Nah, untuk informasi tambahan ini nantinya itu dapat membantu kita dalam menyusun laporan arus kas. Di sini terdapat 4 laporan informasi tambahan yang dapat membantu. Ada pembelian plan aset, penjualan plan aset, melunasi obligasi, dan pembayaran dividen. Nah, di sini diminta untuk menyusun laporan arus kas pada tahun 2012 dengan menggunakan metode langsung dan terlebih dahulu membuat perhitungannya. Nah, itu sedikit pembuka dari saya. Maka langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun laporan arus kas ini, apakah dari teman-teman ada yang dapat membantu? Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan perubahan saldo dari posisi keuangan. Langsung saja mungkin langsung di copy saja gitu, biar memudahkan kita untuk menentukan perubahan saldo. Nah, untuk mencari menentukan perubahan saldo yaitu dapat kita lihat pada tahun 2011 yaitu 48.400 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 90.800. Maka perubahan yang terjadi yaitu saldo meningkat sebesar 42.400. Begitupun untuk akun-akun selanjutnya dapat ditentukan dengan cara tersebut. Begitu juga untuk kelompok liabilities stockholder equity. Juga seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Rindi sudah membantu untuk langkah pertama dalam penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung ini. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah untuk melakukan perhitungan direct atau perhitungan metode langsungnya. Karena penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ini terdapat perbedaannya pada aktivitas operasi dibandingkan dengan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Jika pada metode arus kas tidak langsung itu kan kita mengubah laba bersih untuk menjadi kas bersih pada aktivitas operasinya. Nah, dalam proses pengubahan itu terdapat beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Sedangkan dalam aktivitas operasi pada metode langsung itu kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu agar dari perhitungan nantinya nilai-nilainya tersebut yang akan menjadi transaksi dalam aktivitas operasi. Nah, kita langsung saja masuk ke perhitungan yang pertama. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung berapa jumlah yang kita terima dari pelanggan. Nah, maka di sini kita tulis menghitung jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Nah, untuk menghitung jumlah kas yang diterima dari pelanggan ini, kita dapat masukkan jumlah penjualan terlebih dahulu. Nah, jumlah penjualan ini sendiri dapat kita lihat pada soal atau pada laporan laba ruginya.
Di sini dapat kita lihat jumlah penjualan kita itu adalah sebesar 392.780 dolar. Maka kita masukkan di sini sales itu sebesar 392.780. 392.780. Nah, di sini kita sudah mengetahui berapa nilai sales kita. Maka selanjutnya yang harus kita masukkan di sini adalah penjualan yang diterima. Karena belum tentu semua penjualan yang kita terima itu diterima secara tunai. Karena pada perubahan saldo ini dapat kita lihat account receivable kita ini mengalami peningkatan sebesar 59.800. Maka dapat kita pastikan penjualan kita pada tahun 2012 itu tidak sepenuhnya terjual secara tunai. Maka peningkatan dari account receivable itu kita jadikan sebagai pengurang. Peningkatan account receivable. Sebesar 59.800. Nah, setelah itu, untuk mengetahui berapa jumlah kas yang diterima dari pelanggan, maka kita lakukan perhitungan, yaitu dengan cara mengurangi jumlah sales dengan jumlah peningkatan account receivable. Maka total saldo 452.580 dolar ini merupakan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk menghitung berapa jumlah kas yang telah kita keluarkan atau yang telah kita bayarkan kepada para supplier. Maka di sini kita buat menghitung jumlah kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, untuk menghitung jumlah kas yang dibayarkan kepada supplier ini terdapat dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menghitung berapa jumlah pembelian yang kita lakukan pada periode tahun 2012 ini. Maka di sini kita buat menghitung jumlah pembelian tahun 2012. Nah, kan kita untuk menghitungnya itu, kita lihat pada laporan laba rugi, ini terdapat cost of goods sold. Di sini ada cost goods sold sebesar 135.460 dolar, dan di sini tidak terdapat berapa jumlah pembelian yang telah dilakukan oleh perusahaan. Maka kita dapat menggunakan COGS ini dalam menentukan jumlah pembelian yang telah kita lakukan. Karena dalam perhitungan COGS itu sendiri kan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, cara perhitungan pada COGS tadi terdapat pembelian bersih, maka kita dapat menggunakan COGS ini untuk menghitung pembelian kita. Jadi, di sini kita masukkan COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold-nya itu sebesar 135.460. 135.460. Lalu pada perubahan saldo itu dapat kita lihat persediaan kita itu mengalami peningkatan sebesar 9.650 dolar. Nah, peningkatan ini kita jadikan penambah dalam menghitung atau menentukan jumlah pembelian yang telah kita lakukan. 9.650, maka kita tulis di sini
peningkatan inventoris. Iya, Rin? Izin masuk lah. Iya. Untuk penghitungan dari pelanggan tadi mungkin rumus yang dimasukkan salah. Yang mana? Oh, ini. Kan ya tadi pengurangkan Oh. itu kalau dilihat jadi penambah dia. Oh ya, makasih Rin. Ya. Jadi sebesar $332.980. Makasih koreksinya Rindi. Lalu di sini ada peningkatan inventoris. Nah, peningkatan inventoris di sini kita dapat melihat sebesar 9.650, 9.650. Nah, setelah mengetahui berapa cost of goods sold dan berapa peningkatan inventorisnya, maka di sini dapat kita lakukan penjumlahan. Nah, di sini sebesar $145.110 ini dapat kita akui sebagai pembelian tahun 2012. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui berapa pembelian yang terjadi pada tahun 2012. Maka kita langsung masuk ke cara atau langkah yang kedua, yaitu menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, caranya kita tinggal memasukkan jumlah pembelian pada tahun 2012, yaitu sebesar $145.110. Lalu untuk penghitungan selanjutnya itu, kita kan di sini pembeliannya $145.110. Belum tentu pembelian ini semuanya kita lakukan secara tunai. Pasti ada pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, untuk mengetahui berapa pembelian secara kredit, kan di sini dapat kita lihat bahwa account receivable kita itu mengalami peningkatan sebesar $44.700. Nah, $44.700 ini kita jadikan sebagai pengurang. Di sini tadi core receivable kita mengalami peningkatan 44.700. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan. 4.700. Nah, total dari $100.410 inilah yang diakui sebagai kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, itu tadi beberapa perhitungan yang dapat saya jelaskan. Untuk perhitungan selanjutnya, dari teman-teman ada yang bisa bantu? Baiklah, saya akan melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, di sini langkah selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Di mana menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu artinya kita ada mengeluarkan kas untuk membayar beban operasi. Nah, di soal bisa kita lihat, ini kan terdapat beban operasi kecuali tidak termasuk beban beban depresiasi sebesar
$12.410. Jadi kita tulis beban operasinya sebesar 12.000. Nah, di perhitungannya ini kan beban operasinya sebesar $12.410. Tetapi pada tahun 2012 itu kita ada mengakui penurunan account expense payable mengalami penurunan sebesar $500. Jika accrued payable ini mengalami penurunan, itu artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya yang belum kita bayarkan. Nah, sehingga di perhitungan untuk mencari kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu kita harus menambahkan penurunan accrued payable sebesar $500. Nah, selanjutnya itu ada kenaikan saldo prepaid expense. Bisa kita lihat di perubahan saldo, bisa kita lihat prepaid expense pada tahun 2011 itu sebesar $26.000 dan di 2012 sebesar $28.400. Nah, di mana ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar $2.400 atas beban yang belum terjadi. Jadi langsung kita tambahkan adanya kenaikan saldo prepaid expense. Besar $2.400. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan beban operasi, penurunan account payable, dan kenaikan prepaid expense, kita langsung menjumlahkan semuanya untuk beban operasi. Nah, di situ bisa kita lihat totalnya sebesar $15.310. Nah, selanjutnya itu ada menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Jadi beban pajak penghasilan tidak ada tambahan informasi apapun. Jadi langsung saja kita tulis atau bisa kita lihat di soal itu untuk pajaknya itu sebesar $27.280. Langsung kita tulis beban pajak penghasilan sebesar $27.280. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada menghitung kas yang dibayarkan untuk beban bunga. Nah, menghitung kas yang dibayarkan untuk beban bunga ini sama seperti menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak tadi. Jadi kita langsung lihat di soal itu ada beban bunga sebesar $4.730. Langsung saja kita tulis karena di sini tidak ada tambahan informasi apapun. Sebesar 4.730. Nah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tamara sudah membantu dalam penjelasannya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penyusunan laporan arus kas direct. Nah, di sini terlebih dahulu kita buat nama perusahaannya. Terus ini laporan arus kas. Nah, seperti video sebelumnya, itu kan juga sudah dijelaskan, sebelum menyusun laporan arus kas itu kita harus membuat nama perusahaan terlebih dahulu, karena jika tidak membuat nama perusahaan terlebih dahulu, itu sama saja kita melanggar asumsi dasar, yaitu asumsi economic entity. Nah, lalu selanjutnya agar tidak melanggar asumsi economic entity, kita juga harus mencantumkan laporan keuangan mana yang kita buat agar dapat dengan jelas diketahui. Nah, untuk tanggalnya itu juga jangan sampai salah. Untuk laporan arus kas itu adalah untuk tahun yang berakhir atau untuk periode yang berakhir. Nah, selanjutnya ini adalah pembuka dari saya. Untuk langkah pertama dalam penyusunan ini atau pembuatan laporan arus kas ini, apa yang harus dibuat dari teman-teman? Ada yang dapat membantu? Baiklah, untuk yang pertama kita membuat arus kas dari aktivitas operasi. Tadi kan sebelumnya kita sudah menghitung perhitungan metode langsung. Nah, yang sudah kita lakukan. Jadi kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo dari yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan, yaitu penerimaan kas dari pelanggan sebesar 332.980. Nah, dapat diingat di sini jika kita menerima penerimaan kas, maka akan menjadi penambah. Nah, dan sebaliknya, jika terjadi pembayaran, maka terjadi pengurang, karena kita telah mengeluarkan kas. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kas yang dibayarkan kepada supplier atau pemasok. Itu sebesar 100.410. Itu dijadikan pengurang karena kita membayarkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Kas yang dibayarkan untuk beban operasi dijadikan pengurang sebesar 15.310. Untuk yang selanjutnya itu ada kas yang dibayarkan untuk pajak. Karena ini pembayaran juga, kita jadikan pengurang sebesar 27.280. Untuk yang terakhir ada kas yang dibayarkan untuk beban rumah. Dijadikan pengurang sebesar 4.730. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya.
Nah, karena hasilnya 185.250 itu kita akui sebagai kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu kita menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Bisa tolong kembali ke soal. Di informasi tambahan. Nah, di informasi tambahan ini kan disebutkan kita membeli plan aset yang baru dengan harga perolehan $85.000 secara tunai. Langsung saja kita masukkan ke LAK-nya, yaitu pembelian plan aset. Nah, karena di sini pembelian, otomatis kita mengeluarkan kas. Nah, jadi di sini kita jadikan pengurang sebesar $85.000. Nah, untuk yang selanjutnya, kembali ke soal lagi. Nah, di sini disebutkan juga kita menjual plan aset yang lama ya, yang memiliki harga perolehan awal 57.500 secara tunai. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan akun T. Nah, dapat kita lihat di soal, untuk saldo awal akumulasi depresiasi yaitu $52.000. Untuk saldo akhirnya yaitu $50.000. Jadi kita masukkan ke akun T yang pertama adalah saldo awal akumulasi depresiasi sebesar $50.000 ke posisi kredit. Nah, di bawahnya itu kita masukkan saldo depresiasi expense sebesar $46.500. Mengapa saldo depresiasi expense dimasukkan? Karena akumulasi depreciation bertambah, yaitu ketika kita mengakui adanya beban depresiasi. Nah, kemudian saldo akumulasi depresiasi akan kita tambahkan dengan beban depresiasi. Tetapi saldo akhir dari akumulasi depresiasi kita akan mendapatkan saldo $50.000. Maka yang menyebabkan akumulasi depresiasi berkurang adalah kita melakukan penjualan, yang mana penjualan yang kita lakukan adalah sebesar $48.500. Di mana untuk mencari penjualan yang kita lakukan adalah saldo awal dari akumulasi depresiasi sebesar $52.000 itu kita tambahkan dengan depresiasi expense sebesar $46.500. Kemudian kita kurangkan dengan saldo akhir dari akumulasi depresiasi sebesar $50.000, maka hasilnya kita dapatkan $48.500. Nah, untuk jurnalnya itu di soal kita dapat kita lihat terdapat kerugian atas plan aset di laporan laba rugi yaitu sebesar $7.500. Untuk jurnal pertamanya yaitu $7.500. Nah, kemudian kita masukkan akumulasi depresiasi plan aset kita sebesar yang kita cari tadi $48.500. Nah, di sini equipment ini dapat kita lihat di soal, itu kita menjual yaitu sebesar $57.500. Tetapi di tahun 2012 itu kita menjualnya hanya dengan harga $48.500. Nah, berarti kita hanya menerima kas sebesar $1.500. Nah, kas $1.500 inilah yang akan kita masukkan ke laporan arus kas. Penjualan plan aset. Karena kita menerima kas, jadi
kita jadikan sebagai penambah sebesar 1.500. Nah, untuk yang selanjutnya, kembali ke soal dah. Itu kita membeli investasi. Di atas itu ada investment, yaitu saldo awal kita 114.000 $114.000. Nah, di tahun 2012 itu menjadi 138.000. Nah, di sini otomatis investasi kita bertambah. Nah, kita akui itu sebagai pembelian investasi sebesar $24.000. Pembelian investasi. Dijadikan pengurang sebesar $24.000. Kita jumlahkan semuanya. Nah, karena hasilnya kas yang terpakai itu lebih besar, maka itu kita akui sebagai kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yelisa atas penjelasannya. Nah, di sini kan baru ada 2 aktivitas nih, aktivitas operasi sama investasi. Sedangkan dalam menyusun laporan arus kas itu kan ada 3 aktivitas. Nah, untuk aktivitas pendanaannya, ada yang bisa bantu menjelaskan? Izin masuk ya. Mungkin saya membantu menjelaskan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Boleh kembali dulu ke soalnya. Nah, di sini kita melihat ada bonds payable ya, atau kata hutang itu. Di bonds payable ini mengalami penurunan nilai sebesar $40.000. Maka pada perhitungan laporan arus kasnya kita masukkan saya sebagai pengurang, yaitu sebesar $40.000 sebagai pembayaran obligasi. Selanjutnya kembali lagi ke soal, boleh? Atau langsung aja ke perubahan saldo. Oke. Di perubahan saldo ini kita melihat ada namanya common stock atau saham biasa. Saham biasa ini mengalami peningkatan sebesar 45.000. Maka pada laporan arus kas kita tulis sebagai 45.000 sebagai penambah penerbitan saham biasa. Keterangannya penerbitan saham biasa sebesar $45.000. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita menentukan dividen di aktivitas pendanaan. Karena pada soal itu tidak kita temukan, atau pada laporan posisi keuangan tidak ada dividen, maka bahwasanya yang kita ketahui dividen itu mempengaruhi yang namanya return earning. Lalu kita lihat di sini juga ada return earning ya. Maka kita coba untuk menentukan akun return earning-nya dengan menggunakan akun T untuk mempermudah dalam penghitungannya.
Return earning itu dipengaruhi oleh net income atau net loss, kemudian dividen. Kenapa net income dapat mempengaruhi return earning? Karena pada jurnal penutup, ketika kita menutup akun income summary kan bisa laba, bisa rugi, bisa net income, bisa net loss. Dalam kasus ini kita memperoleh yang namanya net income. Berarti sebelum ditutup net income summary-nya bersaldo kredit sebesar 158.900. Ketika ditutup, kita akan membuat akun penutupnya dengan income summary pada return earning sebesar 158.900. Yang itu seperti kita lihat pada layar. Artinya kita tutup ke return earning. Maka akun return earning bertambah di posisi kredit sebesar 158.900 karena adanya net income. Dan juga kita masukkan pada posisi kredit yaitu laba bersih pada tahun 2011. Itu sebesar 105.450. Kemudian pada akun return earning ini kita akan menentukan yang namanya dividen. Rindi, Ya. Mohon maaf tadi sepertinya ada salah penjelasan. Yang 158.900 itu laba bersihnya, bukan saldo retained earning-nya. 105.000 ini baru saldo pada tahun 2011. Udah itu aja. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya 105.450 tadi itu saldo awal atau saldo pada tahun 2011 atau saldo bersih gitu. 158.900 itu yang merupakan saldo return earning. Oke, untuk selanjutnya untuk menentukan dividen yang diumumkan itu dengan mengurangkan dengan pengurangan dengan saldo return earning tadi, kita kurangkan dengan perubahan saldo pada return earning di tahun 2012 sebesar 118.550 dikurangkan dengan menghasilkan 40.350. 40.350 inilah hasil atau saldo dari dividen yang diumumkan dan akan dibayarkan. Maka untuk pencatatannya, pembayaran dividen sebesar Rp40.350 menjadi pengurang. Boleh dijumlahkan untuk aktivitas pendanaan. Nah, karena hasilnya minus 35.350, maka ini merupakan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rindi sudah membantu menjelaskan. Nah, di sini kan semua aktivitasnya sudah selesai dihitung atau sudah kita ketahui. Untuk aktivitas operasinya itu kas bersih yang dihasilkan sebesar $185.250. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu kas bersih yang terpakai adalah $107.500.
Lalu pada aktivitas pendanaan itu juga ada kas bersih yang terpakai sebesar $35.350. Nah, setelah mengetahui saldo atau nilai dari setiap aktivitas ini, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, maka selanjutnya adalah kita jumlahkan seluruhnya. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya positif. Karena dia positif, maka kita akui sebagai peningkatan saldo atau peningkatan kas bersih pada tahun 2012. Lalu di sini kita masukkan saldo kas awal periode atau kas pada tanggal 31 Desember 2011. Kita lihat di soal, saldo awal periode itu adalah 48.400. Lalu setelah memasukkan saldo awal dan peningkatan kas bersihnya, kita jumlahkan. Nah, 90.800 ini kita akui sebagai saldo kas akhir periode. Atau saldo pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk memastikan benar atau salahnya, kita samakan apakah saldo yang kita hitung ini sama dengan soal. Nah, dapat kita lihat bahwa saldo kas yang ada pada soal tahun 2012 itu juga 90.800. Jadi ini sudah balance, namun kembali lagi, balance itu belum tentu benar dan tidak balance itu sudah pasti salah. Nah, itulah tadi penjelasan penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dari kelompok kami. Apabila ada yang salah atau kurang informasinya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.